Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnaedi, NIM 1914100079. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak dalam komputer. Komputer memproses data menjadi suatu informasi yang berguna bagi penggunanya. Dengan komputer diharapkan dapat meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai macam masalah. Sebelum menjadi informasi, data tersebut diproses melalui perangkat keras atau hardware dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Jadi hierarki informasi ini, yang pertama itu data, kemudian lari ke pengolahan data, kemudian menjadi informasi, menjadi sebuah informasi, kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Nah, itulah hierarki informasi. Di dalam teori, hierarki informasi disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta, pengolahan dan pengurutan data dengan proses seleksi sampai menjadi sesuatu yang berguna serupa informasi. Perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna perangkat keras komputer, berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan. Nah, perangkat lunak komputer berfungsi untuk apa? Nah, fungsinya untuk mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien dan efektif. Perkembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu era pemula atau pioner. Yang kedua, era stabil. Yang ketiga, era mikro. Dan yang keempat, era modern. Nah, fungsi perangkat lunak apa? Fungsi merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer. Untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakai. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi atau operasi sistem, program aplikasi atau application programs, bahasa pemrograman atau programming language, dan program bantu atau utility. Apa yang dimaksud sistem operasi? Nah, sistem operasi sendiri merupakan untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel, pengodean, memori, dan lain sebagainya. Fungsi utama sistem operasi adalah menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengolokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, memelihara keamanan sistem, khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan pengguna ID. Contoh sistem operasi yaitu disk operating system atau DOS, Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Nah, bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Level bahasa pemrograman. Ada 3 level. Yang pertama, bahasa tingkat rendah, bisa disebut low level language. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri. Misalnya assembly, language, RPG, repeats, program, general. Bahasa tingkat menengah, bahasa dalam komputer yang menggunakan singkatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari.
misalkan program Portal, Formula, Transator. Kemudian bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau misalnya Basic, COBOL atau Pascal. Adapun beberapa antivirus. Nah, di sini perangkat lunak untuk keamanan komputer antivirus. Untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker diperlukan perangkat lunak seperti antivirus dan firewall. Virus adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus menghabiskan ruang atau memori media penyimpanan, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori lambat, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan, merusak file-file yang terdapat di dalam komputer, merusak perangkat keras komputer dalam jangka waktu yang lama. Itulah dampaknya. Nah, antivirus harus selalu diupdate agar kita dapat mengetahui jenis virus apa yang menyerang. Biasanya komputer yang terserang virus dapat dirasakan penggunanya sendiri, yaitu proses kerja komputer berjalan dengan lambat, sering terjadi hang, hard disk menjadi penuh, memori berkurang, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus tersebut. Nah, memori proteksi komputer dengan antivirus melakukan update antivirus dan databasenya berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download. Mengetahui kondisi dan kinerja komputer, melakukan backup dan secara rutin. Itulah untuk menghindari serangan virus. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.